Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Kampes. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Tasik Career Center, dan kali ini kita kedatangan salah satu senior Wah, mantap ya. dari Salira TV. Silahkan perkenalkan dulu Kang. Oke. Nama saya Heri Herianto ya, reporter Salira TV bagian Pengen Timur. Alhamdulillah. Oke, saya langsung ya. Ya, mana silahkan. Pak Ketua, izin Siap. menanyakan tentang kegiatan tadi seperti apa, boleh diterangkan Pak Ketua? Oh iya. Jadi alhamdulillah ya, di akhir tahun PWRI mengadakan sebuah kegiatan. Yang pertama dulu Jambore Nasional, selanjutnya yang kedua adalah kesadaran hukum, dan yang ketiga ini adalah peduli pendidikan, Kang Heri, gitu kan. Nah, karena memang kami lihat bahwa akhir-akhir ini pendidikan itu kan sudah sangat terkontaminasi. Artinya sangat buram pendidikan, potret pendidikan Indonesia ini kan gitu. Anak-anaknya pintar, tapi maaf, dari sisi akhlak, dari sisi mental, perilaku sangat terpuruk. Tos kasih kujuntik panginten gitu Kang Heri, saur Kang Fikri. Nah inilah makanya kami mewakili rekan-rekan kami, seluruh media yang ada di Tasikmalaya dan Priangan Timur, mencoba mengimbangi begitu kan, menelaah, mengevaluasi seperti apa pelaksanaan pendidikan hari ini. Nah, sementara yang kami tahu bahwa pendidikan itu kan terbagi tiga, ada pendidikan formal, ada non formal dan informal. Dan ini mungkin Kang Heri tidak bisa dipisahkan. Oh, gitu ya? Betul, karena satu kesatuan gitu kan. Dan hari ini pemerintah kan baru hadir di pendidikan formal. Nah, sementara non formal yang ada di luar sana seperti ponpes, pengajian-pengajian gitu kan, sekolah agama dan sebagainya. Nah, ini kan baru berapa persen lah. Ya. Apalagi saya prihatin kalau melihat pendidikan informal di tatanan keluarga, yang mana hemat kami bahwa sangat penting, karena disitulah lahir seorang anak berakhlak, berdaya, berbudi, panginten gitunya. Saur panggil Rasul mah akhlak gitu. Nah itulah panginten Kang Heri, kenapa DPC PWRI Kota Tasikmalaya mencetuskan peduli pendidikan. Dan ini memang tidak hanya tanggung jawab salah satu OVD. Iya. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Mulai dari wali kota, ketua DPRD, Pasekda, dan leading sektor, terutama mungkin Pak Kadis Pendidikan. Nah itu kan, jadi mari kita duduk bersama ke depan gitu Kang Heri, bagaimana mengantisipasi pendidikan yang hari ini telah terkontaminasi gitu kan. Dimana data-data yang ada pada saya dari BNN, ketergantungan obat, mungkin dari intelijen negara, bahwa SMA dan SMP kemarin terlibat. Untuk wilayah mana itu? Kota Tasik? Kota Tasik terlibat kegiatan di kantor DPRD gitu kan, gitu, demonstrasi gitu kan. Nah, terus juga telah terjadi premanisme gitu kan. Dan pandangan Ketua PRI sendiri bagaimana tentang hal demikian? Maksudnya di Kota Tasikmalaya pendidikan kan yang itu kemarin ada demo-demo seperti itu apa? Ya. Menurut Ketua bagaimana? Saya rasa kalau masalah penyampaian aspirasi itu kan dilindungi undang-undang, sah saja. Cuman kami prihatin kenapa gitu kan sampai melibatkan anak didik. Nah, artinya kami melihat ada telunjuk, ada main yang pemicu. Sangat ada pemicu gitu kan. Belakangnya siapa? Ada koordinator. Itu mungkin next time saja gitu kan. Nah, tapi kita pedulikan dulu lah Bang Budi ya. Betul. Yang jelas PWRI mencoba mencetuskan gitu kan, bagaimana kondisi-kondisi ini ke depannya dapat diminimalisir. Nah, itulah Kang Heri kan, seperti itu kan. Nah, pendidikan untuk di Kota Tasikmalaya, terlibat dalam ikut aksi, terus narkoba dan sebagainya. Pengawasan dari pendidikan sendiri bagaimana menurut Pak Ketua? Nah, salah satu contoh kan seperti ini.
Kalau saya sudah melihat ke bawah ke beberapa sekolah, memang mereka sudah melakukan standarisasi gitu kan, pasang CCTV, sekolah juga mungkin sudah di benteng. Nah, cuman kan dalam jumlah banyak tidak mungkin kan bisa terpantau oleh hanya beberapa gelintir gitu apa dengan meng-CCTV kan begitu artinya kan. Jadi peluang dan kesempatan artinya mereka bisa saja kan gitu melakukan kegiatan-kegiatan di luar pendidikan formal nah gitu. Jadi artinya ini harus semua terlibat. Bagian agama pun dalam menyampaikan dakwahnya juga harus lebih spesifik. Karena pendidikan itu kan sama saja dengan sebuah bangunan, membangun jiwa gitu kan ya. Gitu kan yang di dalamnya jiwa itu kan ada karakter gitu kan, ada perilaku, ada ucapan. Yang sementara yang saya tahu bahwa Tasikmalaya ini kaya dengan syarat dengan budaya gitu Kang Heri. Nah, cuman bagaimana ini ke depan konteks budaya ini bisa landing di dunia pendidikan. Nah, itu diantaranya gitu kan. Metode dan polanya ya duduk bersama para ahli, akademisi dan sebagainya kan begitulah Kang Heri. Nah, untuk pendidikan di Kota Tasikmalaya mungkin ya bagaimana ada dari kepala dinas dan lainnya. Nah, harapan saya sebetulnya dalam momen ini, namun ini kan kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Harapan kami para pimpinan ujung tombak, para pimpinan pengambil kebijakan itu saya rasa harus lebih interest, harus lebih memiliki rasa tanggung jawab. Terutama mungkin ya kembali ke leadership dan jajarannya gitu kan, baik wali kota, baik ketua DPR, Pak Sekda, leading sektornya dinas pendidikan. Nah mungkin lebih idealnya berangkat dari sana karena pimpinan kebijakan ada pada mereka Kang Heri gitu kan. Kalau kami siapa kami kan gitu, hanya sekedar ikut serta gitu kan, gitu dalam bentuk keprihatinan gitu kan gitu. Saja, gitu. Betul. Nah, jadi tetap kami kembalikan kepada pucuk pimpinan, pucuk kebijakan, pucuk anggaran. Nah, itulah kan kuasa pengguna anggaran dan lain sebagainya kan gitu Kang Heri. Andai kan ya, ketua di Kota Tasikmalaya itu ada yang. Nah, bagaimana tanggapan ketua sebagai ketua PRI? Nah, kebetulan sebetulnya dalam acara Peduli Pendidikan pun tadinya mau melibatkan ada beberapa anak yang putus sekolah di usia emas tuh 8 tahun gitu kan. Setelah setelah kami mencoba ke lapangan ngobrol dengan orang tuanya, sebetulnya kalau sekolahnya gratis kan. Cuman kan ada beban namanya ongkos, namanya uang sangon jajan. Walaupun hari ini katanya ada MBG, tapi MBG juga hari ini dalam tanda kutip. Apakah makanan itu bergizi, memenuhi standarisasi, tapi tidak perlu dibahas. Lain kali saja. Nah, intinya semua pihak juga sudah fokus kepada pendidikan. Namun kan tingkat pengawasan tadi kata dibilang, ya semuanya stakeholder terlibat gitu kan, pengawasannya seperti apa? Karena dalam jumlah banyak, karena Tasik ini juga kota pelajar loh Kang Heri. Kalau tidak salah dari 20 sekian tingkat universitas itu kan ada belasan ribu yang bersekolah di sini. Nah itu Kang Fikri. Jadi ini pun sama nih satu kegiatan misalkan Mojang Jajaka, dan kebetulan ini juga dulu peserta Mojang nih. Nah artinya di luar pendidikan formal harus ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa menyita waktu gitu mereka itu, daripada nangkring di kafe, nongkrong di jalan. Nah itu kan. Karena memang harus ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa mengalihkan, melakukan hal-hal positif. Betul gitu. Nah, Mojang Jajaka juga termasuk salah satu kegiatan yang harusnya positif, harusnya gitu. Harusnya. Ada bagus juga nih Bapak Ketua. Ini menjelang hari HUT Kota Tasik ya. Ya. Apakah Mojang Jajaka juga akan ditampilkan? Maksudnya dari pelajar gitu ada nggak? Mestinya. Ada nggak? Hemat kami dari mewakili rekan-rekan jurnalis karena tadi tingginya nilai masyarakat, berkualitasnya sebuah tata kelola tergantung bagaimana budaya itu bisa diangkat.
Tapi kalau tidak salah Oktober ini tuh ada Grand Prix finalis Mojang Jejaka Kota Tasikmalaya. Iya. Dan kalau saya lihat runtutannya masuk ke dalam rangkaian Tasik Festival Oktober. Iya. Ya, langsung. Ya mudah-mudahan nanti fungsinya mungkin lebih ke, kalau saya dari bawah ya lebih ke fungsi setelah perlombaan itu sendiri. Karena ya mohon maaf kebanyakan hanya sekedar simbolis saja. Iya. Bahkan lebih berkesan seremonial Betul. gitu ya. Dan tidak ada Tindak lanjut. Ya, betul. atau misalnya kan itu kan per kecamatan. Betul. Waktu itu saya sesuai dengan pengalaman saya di Mojang Jejaka itu kita harus tahu khasnya kecamatan tempat kita tinggal atau yang kita wakilkan. Itu misalnya Cipedas, si perwakilan Cipedas ini, peserta perwakilan Cipedas ini harus paham terkait apa aja. Misalnya ada batika, ada apa. Nah itu mereka harus bisa mempromosikan. Betul. Itu sebenarnya fungsi Mojang Jejaka itu mempromosikan, jadi brand ambassador lah. Jadi mungkin lebih saya garis bawah ya Kang Fikri. Mestinya Mojang Jejaka itu tadi lebih mengedepankan budaya-budaya yang ada di kita. Ya, betul. Artinya kan mereka tadi duta. Iya, duta. Artinya harus bisa menjual apa sih? Betul. Entitas dan identitas Tasik. Iya. Nih, para pegiat budaya juga sama ya. Hari ini Tasik belum bisa melahirkan apa itu entitas, apa itu identitas, jadi, apa itu ciri. Nantinya jadi brand Kota Tasikmalaya. Betul. Nah, kalau sudah jadi brand Kang Heri, otomatis sumber daya manusia meningkat dan pendapatan asli daerah pun mungkin jadi ada. Karena jadi ada kunjungan kan, ada kunjungan wisata ke sini kan gitu kan gitu. Apalagi disandingkan dengan payung gelis gitu ya. Betul. Karena Tasik itu ada payung gelis, ada kolom gelis, ada ikat, ada pangsi. Nah, untuk masalah spesifik kami kembalikan kepada para ahli, para pecinta, para penggiat gitu kan. Karena di Tasik banyak katanya para ahli budayawan. Bahkan hari ini sudah hadir tim ahli cagar budaya. Nah, ini pun kami tunggu gitu kan, apa kiprah tim cagar ahli budaya ke depan. Tadi hingga Tasik bisa menjual sebuah ciri gitu Kang Heri gitu kan. Dan alhamdulillah nih wartawan juga hari ini gitu kan sudah peduli gitu kan terhadap budaya, terutama nih Kang Heri, sekali lagi terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan dari media gitu kan bahwa Kang Heri melalui Salira TV hari ini sudah ada kepedulian kan tentang terutama peduli tentang pendidikan ya. Karena pendidikan menurut hemat kami itu adalah cikal bakal. Semua berangkat dari pendidikan gitu kan. Bahkan dalam sebuah keterangan bahwa tolab ilmi faridatun ainun, sifatnya wajib banget Kang Heri. Karena segala pekerjaan harus dengan ilmunya. Betul. Dan hemat saya sih, kalau misalnya menurut saya bukan hanya pendidikan secara pendidikan secara teori tentang teori tentang misalnya IPA, IPS, dan lain, tapi yang lebih ditekankan sebenarnya harus pendidikan berkarakter. Betul. Karena kalau dari rumus saya 99% attitude, 1% skill. Jadi attitude itu di atas segala-galanya. Percuma kita skill bagus. Posisinya di dasar fondasi. Tapi menjadi segalanya ya, menjadi segalanya. Terus menurut Mojan hari ini adab kita seperti apa nih? Tanya nih dari anak muda nih. Apakah sudah rungkat gitu kan? Karena bicara itu tadi kan berarti kembali ke adab gitu kan. Kalau adab sekarang sebenarnya dikatakan bisa rungkat. Sekarang ada kasarnya, mohon maaf adik-adik kita sekarang sudah tidak terlalu makan PPKM gitu kan. Kasarnya seperti itu gitu. Nah, ini kalau di sekolah kan diajarkan itu. Untuk pengawasan guru ataupun mengajarkan nggak untuk sebetulnya Kang Heri, kalau saya lihat kurikulum Davodik itu kan ada mulok. Kalau saya lihat dan perhatikan juga dianalisis,
isinya masih sangat jauh gitu kan. Yang menerangkan tentang tadi kata Kang Fikri ini attitude, mencek abdi mah meureun akhlak, cek timur tengah mah meureunan, cek mama sepuh mah meureunan intinya dedeuhan, asihan, nyahan kan gitu. Gitu Bang. Jadi saya juga prihatin bahwa ada attitude hari ini terus kasih liku junti. Nah, salah satunya yang kami analisa karena ini semua belum fokus dan belum paham apa itu budaya. Betul. Itu. Padahal menurut hemat kami secara umum bahwa budaya itu adalah bagaimana kita beretika dengan Sang Maha, bagaimana kita beretika dengan para utusan dan beretika dengan sesama ini. Timimiti bintang sampai kakuman gitu kan sesama sangat banyak mengerikan gitu. Apalun kan itu sangat banyak sekali gitu kan. Nah, itulah. Dan kami pun mengajak mari ini yang saya pakai bahwa ikat ini hanya bukan sebagai perlambang. Betul. Mari kita duduk bersama, kita satukan visi misi, satu frekuensi, satu gelombang menjadi sebuah kesatuan gitu kan. Karena di sanalah tonggak awal kita ngahiji, ngumpul, sajadah saamparan, sabako mangga lah istilah mah. Kumaha para wargi. Mari kita bersama, duduk bersama, urang sawala memikirkan, menyelamatkan pendidikan ke depan. Nah itu kan intinya seperti itu. Bagaimana mungkin? Jadi begini mungkin ya Pak Ketua yang barusan disampaikan Pak Ketua tentang pendidikan dan kebudayaan ya. Nah di dalam pendidikan tersebut yang tadi di manakala anak-anak ada geng motor ataupun memakai obat-obatan seperti narkoba. Terus kemarin ada yang demo. Nah dari apa namanya? Pengawasan dari sekolah atau guru bagaimana menurut Pak Ketua? Ya, saya rasa kalau sedang mengikuti jam belajar sudah penuh mereka itu kan. Tapi sepenuh-penuhnya tadi apabila overload murid, nah ini kan perlu ada ekstra maksudnya gitu kan. Kami tidak artinya dengan jumlah ribuan itu harus ada ekstra. Apa mungkin dibentuk tim khusus apa namanya itu pun kami kurang tahu. Yang jelas kalau jumlahnya banyak cek bahasa Sunda nama moal kagerok. Nah itu kan udah rumus. Nah artinya ini para pemangku kebijakan selain guru orang tua juga harus ini ya. Semua lah. Semua para ulama juga sama ikut orang tua apalagi tim misalkan dari kan banyak gitu banyak lembaga gitu kan. Ada Pol PP gitu kan, ada pengamanan satpam, ada dari tugas dari badan-badan intelijen negara kan gitu kan. Artinya semua harus ikut bersama memperhatikan gitu kan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Walaupun memang persentasenya Kang Heri masih kecil gitu, tapi kan kalau dibiarkan ini akan berdampak. Ya mungkin izin menambahkan Kang Heri. Boleh silakan. Terkait adik-adik kita yang geng motor ataupun yang kemarin ikutan aksi juga, itu sebenarnya kalau hemat saya bukan hanya terkait dari segi pendidikan atau cara mendidik ya, tapi lebih ke sebenarnya kalau saya lihat lebih ke adik-adik kita itu cari perhatian, karena sudah tidak adanya lapangan untuk mereka berekspresi. Jadi melampiaskan. Betul. Nah ini salah satunya yang harus kita lakukan itu sebenarnya merangkul mereka, menanyakan apa sih di bawah ngobrol kita Pak Dewan di bawah ngobrol beredak geng gitu. Betul. Jadi apa sih yang mereka inginkan gitu kan? Ya mungkin bisa saja mereka hobinya main bola. Arahkan ke sepak bola gitu kan. Ini kita kasih simulasi sedikit Kang Heri Kang Fikri. Misalkan ini asap ada api, ada penyuntik, pemantik, ayah sulu, ayah sini, ayah asap. Nah, hari ini yang kami lihat secara dari media juru, jadi baru diberes hati hasil penanggung. Betul kata Bang Fikri. Kenapa mereka bertersep di jalan? Harus dicari akar permasalahannya apa? Apakah broken? Apakah kurang perhatian? Atau kurang apa banyak kan? Artinya psikolog juga di sini harus hadir. Tanya mereka itu kenapa gitu kan? Kenapa dia masuk ke geng? Mereka nangkring di jalan.
mereka bermain terlalu banyak main game atau slot dan sebagainya, itu kan harus ditanya ke Tineng Ragana gitu maksudnya Kang Heri. Iya. Mungkin ke sana ya Kang Fikri Betul, kan. betul. Dan boleh saya tanya ini Pak Ketua, apakah Ketua guru kampus atau guru sekolah memberikan pemahaman supaya anak-anak sekolah ya jangan seperti ini sebelum yang lain-lain mungkin Betul. dari PWRI gitu. Betul, kami setuju Kang Heri. Nah, gitu. Karena kalau di SMK kampus atau kan sekolah ada langsung. jurusan broadcast. Nah, Ya. Apa salahnya mereka dilibatkan bagaimana cara mengambil Ya. wawancara, Betul. bagaimana cara Salurkan mengambil. gitu. Nah, itu broadcast kan. Betul, dan itu banyak sekali kita sesuaikan dengan jurusannya. Dan kita misalkan ada jurusan kesehatan. Bagaimana kita melakukan kesehatan baik secara medis atau secara tradisional kan gitu. Ya. Mestinya diberi kegiatan di luar jam sekolah gitu kan. Di luar konteks. Di luar konteks yang sudah digariskan di kurikulum. Nah, maksud saya ini begini Ketua itu guru sekolah atau guru kampus itu Harus. dari PWRI itu menemui dan memberikan pemahaman. Betul. Dan alhamdulillah seperti bahwa begini itu salah dan harus begini. siap. Kami kemarin bertemu dengan beberapa MKKS, alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Haji Rana. Sekali lagi Pak Haji Rana, tinggal 2 langkah lagi mungkin ketemu dengan KCD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk membicarakan Hal ini ya. ya intinya membangun konsep dulu seperti apa ke depan kan gitu. Sudah terkonsep kan? Insya Allah kalau PWRI mungkin sudah banyak konsep gitu kan. Hanya PWRI merenkoderingat di mana ya Pak Wali Kota kan gitu. Ini ada berapa sekolah yang ada di Kota Tasik? Gini, kalau kita kembali ke acara pertama bahwa dulu nih sekalian saja disampaikan agenda Jambore Budaya. Nah, di sana kan artinya sudah memulai go sekolah. Go kampus gitu kan. Nah, di sana kan artinya bisa melahirkan beberapa kegiatan, apakah mereka ikutan les karinding misalkan, les kendang. Kan banyak gitu kan, tarawangsa atau misalkan sajak anak caraka atau ngikutan dei baren dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya di acara Jambore tersebut. Nah, betul. Jadi sudah melakukan kalau PWRI dengan rekan-rekan artinya mewakili media yang ada di Tasikmalaya ini, salah satunya PWRI sudah melakukan itu. Dan yang kedua kesadaran hukum. Dan kesadaran hukum juga menjadi bagian gitu kan Kang Heri. Apakah sudah ada agenda akan menemui sekolah ataupun Ya, kampus atau sekolah langsung? yang kedua, Langsung gitu, ini mungkin. besok kami pun mendapat mandat dari salah satu kepala dinas bahwa kami harus mengadakan acara ya dengan Kang Fikri di Pendopo Lama. Itu adalah percepatan budaya. Nah, bagaimana itu dikonsep? Di sana ada nanti lomba cipta batik Sukapura juga. Biar mereka kata Kang Fikri tadi lebih mengenal. Ya Mojan juga mestinya pakai batik Sukapura. Iya. Iya, gitu. Apakah ketepatan dengan hari ini Betul, gini, masalah tepat dan tidaknya hari ini kan memperingati baru seremonial. Mestinya ada isi, ada esensi. Esensinya kan. Seperti kebetulan hari ini Maulid Nabi, masa kita memperingati Maulid kurang tepat lah. Karena Maulid itu isinya adalah sang uswatun hasanah gitu Kang Heri. Mestinya kita contoh. Jadi perilaku kata-kata Pang Riki tadi langsung melakukan gitu kan. Apa yang junjunan kita laksanakan itu. Nah itu, jadi harus diisi langsung dengan praktek kegiatan gitu kan gitu. Nah mungkin sekedar ulasan, tapi mungkin di next time kalau Kang Heri mau, Salira TV mau, kita lebih spesifik. Karena kali ini kita bahas kenapa PWRI mengadakan agenda peduli pendidikan. Nah itu aja lah. Gitu kan. Oke, terima kasih. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Ketua PWRI, dengan Pak Fikri. Saya reporter Serira TV mengabarkan dari Kota Tasikmalaya. Mantap, Salira TV.